Anda pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mobil otonom bisa nyetir sendiri di jalanan yang rame? Atau gimana ponsel kita sekarang bisa langsung ngenalin muka kita buat buka kuncinya? Nah, semua itu adalah keajaiban dari computer vision atau visi komputer. Ini adalah bidang di mana kita pada dasarnya ngajarin mesin buat melihat dan ngertiin dunia visual di sekitar kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana perjalanannya, dari yang tadinya cuma sekumpulan piksel, sampai jadi persepsi canggih sebuah mesin. Oke, jadi pertanyaan paling mendasarnya ya ini. Gimana sih caranya kita ngajarin sebaris kode buat ngenalin misalnya gambar seekor kucing? Ini tuh teka-teki yang udah bikin para ilmuwan pusing selama puluhan tahun. Dan jawabannya ternyata berevolusi secara drastis banget. Coba deh kita bandingin. Dulu pendekatannya itu serba manual. Programmer harus benar-benar nulis aturannya satu persatu. Misalnya, oke komputer, telinga itu bentuknya runcing atau mata itu bentuknya bulat. Masalahnya, cara ini kaku banget dan gampang salah. Nah, sekarang dengan deep learning, kita balik total pendekatannya. Kita nggak lagi ngasih aturan, tapi kita kasih makanan berupa data, jutaan gambar kucing. Dan kita biarin komputer belajar sendiri apa sih pola yang bikin seekor kucing kelihatan seperti kucing. Ini perubahan yang fundamental banget. Biar kita benar-benar bisa menghargai revolusi ini, kita perlu mundur sedikit. Lihat ke masa-masa awal yang penuh tantangan. Dulu itu ada metode kayak Shift dan Hawk yang sangat bergantung sama fitur-fitur yang didesain manual oleh manusia. Iya, mereka cukup oke lah buat tugas-tugas spesifik, misalnya ngenalin bentuk oktagon di rambu berhenti. Tapi, ya di situ juga kelemahannya, mereka nggak fleksibel sama sekali. Model yang jago ngenalin rambu berhenti bakal sama sekali nggak berguna kalau disuruh identifikasi sel kanker. Setiap ada masalah baru, ya harus bikin model baru lagi dari nol. Repot banget kan? Dan disinilah pahlawan kita masuk ke panggung. Convolutional Neural Network, atau yang biasa kita sebut CNN. Nah, ini dia momen Big Bang-nya. Kompetisi ImageNet tahun 2012 jadi titik baliknya. Ada satu model namanya AlexNet, yang basisnya adalah CNN, dan dia berhasil ngalahin semua metode tradisional dengan selisih yang jauh banget. Tiba-tiba semua orang sadar kalau deep learning itu bukan cuma teori di atas kertas. Ini adalah masa depan visi komputer. Terus, gimana cara kerja CNN? Coba lihat ilustrasi ini. Anggap aja CNN itu kayak jalur perakitan di pabrik. Gambar masuk dari satu sisi, terus tiap stasiun atau kita sebut layer ngerjain tugas spesifik. Jeniusnya adalah dia belajar hierarki fitur ini secara otomatis. Jadi lapisan awal itu cuma bisa lihat hal-hal simpel kayak garis, sudut, dan warna. Lapisan berikutnya mulai ngabungin itu semua jadi tekstur dan bentuk yang lebih rumit. Terus lapisan yang lebih dalam lagi ngerakit bentuk-bentuk itu jadi objek kompleks kayak mata atau roda sampai akhirnya di ujung jalur dia ngeluarin prediksi. Ini strawberry. Yuk kita intip stasiun pertama convolution layer. Ini jantungnya CNN. Layer ini pakai semacam filter. Bayangin aja kayak kaca pembesar kecil yang tugasnya nyari pola tertentu. Mungkin satu filter khusus nyari garis horizontal, filter lain nyari sudut, dan seterusnya. Mereka bakal nyisir seluruh gambar buat nemuin fitur-fitur dasar ini. Nah, setelah nemuin banyak banget fitur, kita kan perlu simplifikasi. Disinilah pooling layer berperan. Tugasnya intinya meringkas informasi. Dia ngambil fitur yang paling menonjol dari sebuah area kecil. Ini nggak cuma bikin jaringannya jadi lebih cepat, tapi juga ngebantu dia fokus ke sinyal-sinyal yang paling penting, bukan detail-detail kecil yang nggak relevan. Dan terakhir kita sampai di si pengambil keputusan, fully connected layer. Setelah semua fitur diekstraksi dan disederhanakan, lapisan ini yang ngelihat gambaran besarnya. Dia ngambil semua pola yang udah dideteksi, tepi, tekstur, bentuk, dan gabungin semuanya buat bikin tebakan akhir yang teredukasi. Jadi berdasarkan semua fitur ini, kemungkinannya 98% ini adalah strawberry. Begitu cara kerjanya. Kemenangan AlexNet itu kayak nyalain sumbu. Tiba-tiba terjadi ledakan inovasi. Para peneliti di seluruh dunia mulai berlomba-lomba buat bikin CNN yang lebih baik, lebih canggih. Inilah yang bisa kita sebut perlombaan arsitektur AI. Dan evolusinya ini cepat banget. Cuma 2 tahun setelah AlexNet, di 2014, muncul VGGNet yang buktiin kalau jaringan yang lebih dalam seringkali lebih akurat. Setahun kemudian, 2015, ResNet mecahin masalah besar dalam melatih jaringan yang super dalam pakai ide brilian bernama koneksi pintas. Lalu di 2019, ada EfficientNet yang nyempurnain pendekatan ini dengan nyeimbangin kedalaman, lebar, sama resolusi biar dapat efisiensi paling optimal.
Kecepatan perkembangannya benar-benar luar biasa. Jadi, poin pentingnya di sini adalah setiap arsitektur baru ini bukan cuma iseng dibuat. Mereka lahir untuk memecahkan masalah spesifik dari generasi sebelumnya. AlexNet itu pembuka gerbangnya. VGGNet menyederhanakan desain biar gampang ditiru. ResNet memungkinkan kita bikin jaringan yang dalam banget. Dan EfficientNet bikin semuanya jadi lebih praktis buat dipakai di dunia nyata dengan sumber daya yang lebih hemat. Nah, setelah itu bidang ini mulai bercabang. Jadi bukan lagi tentang satu model super yang bisa ngelakuin semuanya, kita mulai lihat kemunculan arsitektur yang sangat terspesialisasi. Masing-masing dioptimalkan untuk kebutuhan yang beda, terutama antara kecepatan dan presisi. Di satu sisi kita punya YOLO, namanya aja udah ngejelasin semuanya. You only look once. Jadi daripada nganalisis gambar berkali-kali, YOLO ini cuma ngelihat seluruh gambar sekali jalan untuk langsung mendeteksi semua objek di dalamnya. Anggap aja dia ini mobil sport, didesain murni untuk kecepatan. Makanya dia sempurna banget buat aplikasi real time. Dan arsitekturnya ini benar-benar mencerminkan filosofi itu. Cuma satu jaringan tunggal yang ramping dari awal sampai akhir. Nggak ada cabang-cabang yang ribet, nggak ada langkah-langkah tambahan. Gambar masuk, deteksi, langsung keluar. Efisiensi inilah yang bikin dia jadi andalan buat tugas-tugas kayak video pengawasan atau mobil otonom. Oke, sekarang di sisi lain kita punya Mas RCNN. Kalau YOLO tadi mobil sport, nah Mas RCNN ini adalah ahli bedah presisi. Model ini pendekatannya lebih pelan, tapi jauh lebih teliti. Tujuannya bukan cuma gambar kotak di sekitar objek, tapi bikin masker segmentasi. Artinya, dia ngegambar bentuk persis setiap objek, piksel demi piksel. Dan kerumitan ini bisa kita lihat langsung di arsitekturnya. Ini bukan jalur lurus kayak YOLO, ini sistem multi-cabang yang kompleks. Jadi setelah fitur awal diekstraksi, satu cabang kerja buat klasifikasi objek, cabang lain buat nyempurnain posisi kotaknya, dan ada cabang ketiga yang tugasnya khusus buat bikin masker yang presisi tadi. Ya memang lebih lambat, tapi buat aplikasi kayak analisis citra medis, di mana setiap piksel itu sangat berarti, presisi ini jadi yang paling utama. Oke, sekarang kita coba tarik kesimpulannya. Dengan begitu banyak model yang berbeda, gimana caranya kita tahu harus milih yang mana? Jawabannya simpel, semuanya kembali ke apa yang Anda butuhkan. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Kalau Anda cuma perlu tahu apa yang ada di dalam gambar, misalnya buat ngasih tag otomatis di foto-foto liburan, CNN Classic udah cukup cepat dan efisien. Tapi, kalau Anda perlu tahu di mana letak objek secara real time, kayak di mobil otonom, kecepatan super dari YOLO jadi juaranya. Nah, kalau Anda perlu tahu bentuk persis dari setiap objek, sedetil mungkin, misalnya untuk analisis medis, maka presisi dari Mas RCNN adalah pilihan yang paling tepat. Jadi, kita udah lihat perjalanannya. Dari yang tadinya kita harus ngajarin mesin secara manual cara melihat garis, sampai sekarang mesin bisa memahami sebuah pemandangan kompleks dengan detail yang luar biasa. Perjalanan yang benar-benar menakjubkan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Sekarang setelah mesin bisa melihat, kira-kira tantangan besar apa lagi yang harus kita berikan pada mereka?